warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumillah. Shallu ala nabi Muhammad. Donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Hadratal Mutaromin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, habaib, takmir masjid yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Bojong rahimakumullah. Yakinlah hujan yang datang siang hari ini adalah tanda-tanda rahmatnya Allah, tanda-tanda kasih sayangnya Allah, tanda-tanda ridhonya Allah untuk kita semuanya. Maka yakinlah dingin yang kita rasakan hari ini insya Allah menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Maka jangan berkecil hati, mungkin hujan ini merupakan cara Allah menguji keimanan kita, betul? Cara Allah menguji ketakwaan kita. Maka jangan pernah berkecil hati, bahwa yakinlah apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmatnya Allah. Sering saya bilang, kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Belum tentu puasa sebulan penuh kemarin yang kita lakukan mendatangkan rahmatnya Allah. Belum tentu tarawih yang kita lakukan sebelum sebulan penuh mendatangkan rahmatnya Allah. Tapi saya yakin hari ini dengan keikhlasan kita berdiri di bawah air hujan secara langsung, karena menurut Imam Syafi'i rezeki yang paling halal adalah rezeki hujan yang turun langsung dari langit. Artinya apa? Anda hari ini yang kehujanan, saya yakin insya Allah akan mendapatkan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu mohon maaf, yakinlah yang di belakang, yang di depan ini pakai payung bukan karena takut air hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Maka kita nggak boleh susah, nggak boleh bersedih. Ini adalah cara Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah mengirim malaikatnya untuk kita semuanya. Amin. Saya lihat di sana ada malaikat rahmatnya Allah. Di sana ada malaikat pembagi rezeki. Di sini ada malaikat yang membagi jodoh kalian. Amin. Di sana ada malaikat Israel. Amin. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena pengen jadi kekasihnya Allah itu syaratnya cuma dua. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walinya Allah itu syaratnya cuma dua. Satu, nggak boleh takut. Dua, nggak boleh susah. Kita nggak boleh takut kepada siapapun selama kita benar, betul? Kita nggak boleh susah dan sedih dalam keadaan apapun. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah mengutus malaikatnya kepada kita. Allah katakan kepada malaikat untuk disampaikan kepada orang Bojong, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat memberikan kabar kepada kita atas surga yang telah Allah siapkan untuk kita. Amin. Maka mudah-mudahan kita bersama di dunia bertetangga di surga. Amin. Saya nggak ngira ternyata Tegal ada lantai 7-nya. Dan ternyata lantai 7-nya di sini, Pak. Kayak mbok-mboknya kemayune kayak kiye. Alhamdulillah. Apalagi ini kita berada di depan masjid Baitullah. Saya meyakini dengan solawat-solawat yang kita baca, tidak hanya malaikatnya Allah yang datang, tapi insya Allah majelis hari ini dihadiri oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Satu hal, kemarin saya pengajian di Kanjus Solawat bersama Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya diajak ke kamar beliau, kajian tentang kitabnya Imam Abu Hasan As-Sadili. Malaikat paling terbaik adalah malaikat Jibril. Nabi terbaik adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, lebih terhormat mana, malaikat Jibril atau Nabi Muhammad?
Lebih baik mana, malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Ternyata yang terbaik dari yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Imam Abu Hasan As-Sadili, ketika ada orang mengatakan malaikat Jibril lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad, tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tapi orang-orang yang meyakini Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, dengan membaca salawat kepadanya, yakin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amin. Makanya santai saja mbak-mbak Banser, saya tahu kamu masuk angin, minimal bokongnya. Tapi kalau kamu yakini hari ini karena cintamu dengan Nabi, sebagaimana diceritakan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ditanya, wahai Nabi, amalan apa yang bisa menjadikan dosa-dosa saya semuanya diampuni oleh Allah? Nabi Khidir tidak bisa menjawab. Akhirnya Nabi Khidir bertanya kepada Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad, amalan apa yang menjadikan hamba-hamba Allah dosanya diampuni oleh Allah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Amin Allahumma amin. Makanya panitia nggak usah berkecil hati, jangan sampai MTS. Napa niku MTS? Murtad tanpa sadar. Sinten niku murtad tanpa sadar? Pengajian sudah direncanakan, cari anggaran, pasang taruh, pasang tenda, sewa sound system, delalah udan, panitiane sambat, lo kok malah udan. Itu namanya murtad tanpa sadar. Pengajian pengen dekat dengan Allah, justru menjadikan kita jauh dari Allah. Itu caranya setan. Maka hari ini akan saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah soal iblis, bagaimana cara menggoda manusia. Maka saya harapkan setelah pengajian ini semuanya terhindar dari godaan iblis. Amin. Nah Bapak Ibu, saya yakin hari ini Anda niatnya halal bil halal. Maka mohon maaf, yang minta doa semuanya saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Nah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada satu hadis yang sangat populer. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu neraka semuanya ditutup. Wa sufidatis sayatin, setan dipenjara. Pertanyaan Gus Miftah tolong dijawab. Kapan setan dibebaskan dari penjaranya? Jawabannya adalah setelah selesai puasa. Setan punya raja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, rajanya setan namanya siapa? Kamu ngomong iblis jangan lihat saya. Masa iblis karo ndeleng nginyong? Masa iblis ganteng? Rajanya setan namanya iblis. Begitu selesai Ramadan, iblis keluar dari penjaranya. Iblis termenung, kemudian duduk dengan penuh kemarahan. Kemarahan Raja Iblis mendatangkan bala tentara setan. Setan bertanya kepada Sri Paduka Iblis, wahai Raja kami yang terhormat, saya dengar dari kejauhan Anda marah-marah. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Anda marah? Dijawab oleh Raja Iblis, wahai bala tentara setan rahimakumullah. Kan yang ngomong rajanya iblis Pak. Kalau yang ngomong kita laknatullah. Karena Raja Iblis ngomong sama bala tentaranya, dia mengatakan, wahai bala tentara setan rahimakumullah. Saya mau tanya sama Anda, iblis dan setan itu percaya nggak dengan Allah? Percaya nggak dengan Allah? Percaya. Kesalahan iblis itu cuma satu, sombong. Sombong.
maka iblis sombong, dia diharamkan masuk surga. Maka kalau ada orang bojong sombong, berarti cucunya. Ada nggak di sini cucunya iblis? Insya Allah nggak ada. Kalau toh ada cuma satu, jilbabnya pink. Akhirnya apa? Raja iblis menjawab. Apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, i'lamu anna hadal yaum yaumu Idul Fitri. Ketahuilah wahai bala tentara setan, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana dosa manusia diampuni, kata iblis. Itu benar. Buktinya apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban, kharajat min Ramadan kal yaumi waladat umuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kenapa diistilahkan seperti bayi? Karena bayi itu suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua yang lahir dalam keadaan suci. Maka hari ini mohon maaf, kemarin ketemu Idul Fitri, jenengan seperti bayi, jenengan seperti bayi, anda seperti bayi. Bayi kok lemune kayak ngene? Apa bu? Bayi tua. Kenapa orang yang selesai puasa diibaratkan seperti bayi? Karena bayi itu nggak punya dosa. Makanya karena bayi itu nggak punya dosa, maka bayi itu menyenangkan. Seneng mboten duwe anak bayi? Luwe seneng gendong anake napa gendong bapake? Luwe seneng ngeloni anake apa ngeloni bapake? Saiki bapak-bapak, luwe seneng ngeloni bojone napa bojone tanggane? Bayi itu menyenangkan. Bayi digendong ngompol, yang diompoli marah apa enggak bu? Enggak bayi kok. Jajal saya ngompol bapake. Bayi ngompol digendong, ibunya seneng. Alhamdulillah matur nuwun Gusti, anakku ngompol, titite normal. Bayi digendong, dililing, dikudang, guyu, nyenengke. Nggak ada yang ngudang, guyu dewe, nyenengke. Jajal Pak Lurah guyu dewe. Ndi lurah? Kok sampean lurah toh? Kok meneng bae ya? Lurah sentimen temen, kiyaine banyu putih, lurah Pokari sweat. Seperti bayi. Pengen seperti bayi itu ternyata caranya cuma dua. Satu, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kedua, datang ke Masjidil Haram. Kenapa bu? Coba payungnya diturunkan saja. Insya Allah hujannya terang, amin. Ya udah, silakan payung diturunkan. Kalau mau lebih kelihatan, saya berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Boleh Gus Miftah berdiri? Cie ngarep cie. Oke. Oh, di sana ada orang toh. Sini mau. Ayang. Jandane nyeluk inyong ayang. Shallu ala Nabi Muhammad.
Jadi pengen suci seperti bayi itu ternyata dalam hadis caranya ada dua. Satu, puasa dengan penuh keimanan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Mendatangi Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Man jaa hadzal bait fatafa usbu'an summa shalla rak'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma' Zamzam kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummu. Jadi ternyata ada mekanisme supaya Anda terlahir kembali seperti bayi, artinya dosanya diampuni oleh Allah. Caranya cuma dua. Satu, bulan Ramadan puasa sebulan penuh. Kedua, ibadah umroh dan haji. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil haji dan umroh. Makanya jangan kaget Pak, kalau orang pulang haji biasanya wajahnya menyenangkan. Betul? Orang pulang umroh wajahnya menyenangkan. Kenapa? Karena dosanya diampuni oleh Allah. Saya mau cerita sebelum cerita iblis tadi itu. Payungi Rika kemayu temen ya. Loh, malah nyulek kancane. Saya mau cerita, mudah-mudahan orang sini semuanya dimudahkan tuh haji dan umroh. Yakin saja Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Mudah-mudahan semuanya dipanggil. Israel haji. Pak Lurah haji, Pak Lurah. Alhamdulillah. Udah haji Pak Lurah. Segera berangkat haji Pak Lurah. Ditabung, jangan demo bae. Lurah demo. Payungmu rondo. Onde bojo. Bojone ganteng. Nganeng ndi karo inyong. Ya ganteng bojomu ya. Deloke karo sedotan. Saya mau cerita bagaimana kemudian orang itu pulang haji kayak bayi dan dosa-dosanya diampuni, doanya diijabah. Saya dulu Pak Kiai punya jamaah di Surabaya. Tahun 96 sebelum krisis moneter, dia naik haji. Tahun yang sama dia masih menjadi orang Cina Nasrani. Hari itu dia menjadi mu'alaf. Kenapa Mas? Kameramen dirasani kalau. Ditantang, wani. Iki malah ngejak gelut kameramennya ya. Nah, kira apa? Iya ngambek, iya. Kameramen ngambekan. Awake cilik, manuke cilik ya. Ora kena ngambek ya. Saya mau cerita Bu, mudah-mudahan cerita ini menjadikan kita diampuni dosanya oleh Allah, amin. Tahun 96 saya punya kenalan orang Cina, agamanya Nasrani. Tahun itu dia masuk Islam Pak. Begitu masuk Islam, diajak temannya untuk langsung naik haji. Kalau dulu orang naik haji itu begitu daftar langsung bisa berangkat. Kalau sekarang antri berapa tahun Bu? Ada yang sampai 30 tahun. Saya doakan semuanya berangkat haji. Sudah daftar? Belum. Yang daftar saja antri 30 tahun. Apalagi yang belum daftar. Makanya daftarlah walaupun dengan saldo 100.000. Datang ke Bank BRI, ada buku tabungan haji, cukup dengan uang muka 100.000. Begitu nabung 100.000, Anda akan dikasih buku tabungan haji, warnanya hijau, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik, gambarnya unta. Lumayan, bayar 100.000 nyawang gambar unta. Caranya keprimen, diangsur setiap bulan 1.000, 1.000, 1.000.
Lah mangkate kapan Gus? Saya sering bilang, Allah sering melihat niat dan prosesnya, tidak melihat hasil akhirnya. Contoh umpamane tabungan haji atas nama Pak Lurah. Pak Lurah arane siapa? Siapa? Waris toh. Si marisi siapa? Waris toh. Ini yang terkenal di TikTok. Toh ganjel toh. Lah ini orangnya. Pak Waristo nabung 100.000, setiap bulan dibayar 100.000. Sekarang umurnya berapa Pak Waristo? 50. Bujuri pira? Waristo umurnya 50 tahun. Sampai Pak Waristo mati umpamanya, meninggal, belum bisa berangkat haji. Apakah tabungan Pak Waristo sia-sia? Jawabannya tidak. Allah tidak melihat berangkat hajinya, tapi Allah melihat niatnya. Begitu Waristo mati, ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Waristo ditanya, "Hei Waristo, man rabbuka?" Dijawab Allah. Tanya mana? "Hei Waristo, man nabiyuka?" Muhammad Rasulullah. Tanya maning, "Ma kita buka, apa kitabmu Warsito?" Al-Quran. Malaikat jawab, "Kamu bisa jawab, kamu bisa baca." Kagak. Terakhir Warsito ditanya, "Hei Warsito." Siapa mau? Angel temen ya. Warsito apa Waristo? Waristo. Jenenge aneh temen ya. Jangan-jangan jadi lurah ya warisan. Bapaknya lurah? Mboten. Yuk kadang-kadang ada bapaknya lurah, anaknya jadi lurah. Bapaknya bupati, anaknya jadi bupati. Maka kan kita nggak pernah tahu, dulu bupatinya Ki Ento Susmono. Siapa tahu satu saat di Kendal besok bupatinya Mas Haryo. Amin. Nah, terakhir Warsito ditanya. Angel temen ya. Waris toh. Terakhir Waristo ditanya, "Hei Waristo, kamu haji apa enggak?" Jawaban, "Kamu nanya." Tanya lagi Waristo, "Hei Waristo, kamu haji?" Jawaban, "Boten malaikat." Malaikatnya kan tanya, "Kenapa kamu gak haji?" Jawaban toh, "Ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kau wis mau pateni." Langsung malaikatnya nyanyi, "Begitu sulit, lupakan Warsito." Saya mau cerita yang Surabaya tadi ini Pak, Cina Pak. Saya itu kebetulan punya teman mu'alaf itu dari dulu. Makanya jangan kaget kalau Gus Miftah ini sering mengislamkan orang. Kemarin terakhir saya ngaji di Hong Kong, tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 30 dan 1 Mei. Alhamdulillah ada 3 orang yang mu'alaf masuk Islam. Saya mau cerita, Cina ini masuk Islam langsung daftar haji. Padahal nggak bisa baca Quran, bahkan sholat saja masih bolong-bolong karena baru belajar. Tapi pengen banget haji, daftar berangkat. Akhirnya berangkat dari Surabaya bersama kloter Surabaya. Dari Surabaya langsung terbang ke Jeddah. Sampai Jeddah bingung. Di pesawat begitu yang lain mengambil mikot di Yalamlam, semuanya membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cinanya bingung, kuwi maca apa? Karena nggak tahu talbiyah itu apa. Ini wae, mumpung ini besok mau mangkat budalan kaji, baca talbiyah, mudah-mudahan semuanya dipercepat proses hajinya. Amin. Bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalak. Singkat cerita, turun di Jeddah, kemudian langsung berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Begitu muter, yang lain baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cinane bingung arep maca apa. Akhirnya kelingan kalimat ning pesawat labbaik Allahumma labbaik. Dia mau baca nggak bisa. Tawaf 7 kali. Apa yang dia baca? Baik hayya. Muter Ka'bah 7 kali, yang dia baca cuma 2 kalimat, Yai. Baik hayya. Baik hayya. Jamaah yang lain deleng, iki wong kenter apa ya? Selesai tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian minum air zam-zam. Fi maqam Ibrahim, dekat dengan makom Ibrahim. Mau berangkat sa'i, ditanya sama temannya, kamu tadi baca apa? Baik hayya. Maksudnya apa? Saya ingat anak saya di rumah lumpuh tanpa sebab, nggak bisa jalan. Sudah 1 tahun naik kursi roda. Saya mendoakan anak saya di Surabaya yang lumpuh, mudah-mudahan baik-baik saja. Tapi dengan bahasa Cina, baik hayya. Singkat cerita Bu, selesai proses haji, pulang ke Surabaya. Orang pulang haji itu kan wajahnya munawwaroh, berseri-seri. Sama dengan Pak Lurah, PD, peteng dedet. Warsito. Angel temen ya, mau diganti baik. Waris. Oh. Ganjil toh. Singkat cerita, begitu pulang ke Surabaya, keluar dari bandara, ini bandara di Surabaya itu bandara yang paling menyenangkan bagi pria. Anda tahu apa nama bandara di Surabaya? Bandara yang paling menyenangkan untuk laki-laki, Bandara Juanda. Juanda. Keluar dari bandara, keluarganya jemput, termasuk anaknya yang lumpuh sudah 1 tahun naik kursi roda. Begitu melihat bapaknya pulang haji, tanpa dinyana, tanpa disangka, dia berdiri dari kursi roda, lari memeluk bapaknya yang pulang dari haji. Artinya apa? Lumpuhnya sembuh seketika. Padahal apa yang dia baca di Mekah, baik hayya. Hebatnya orang haji, Pak. Makanya kalau Anda hari ini tidak mau nabung walaupun cuma 100.000 untuk berangkat haji, kamu lucu. Toba payungmu yo. Nah, kowe tak santet meteng loh kowe. Wis tua kemayu. Alisnya kayak galengan. Irungnya kayak talang udan. Tapi ini luar biasa Pak, di mana-mana jilbaban tuh pakai kain, ini pakai plastik Pak. Ibunya langsung nutup cangkem, saya pikir malu, ternyata enggak, pamer cincin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kembali ke godaan setan tadi itu setelah kita menjadi suci. Karena apa? Kesucian yang kita dapat, Allah membuat keseimbangan. Apa keseimbangannya? Kita ada satu musuh namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Akhirnya setan keluar dari penjaranya, marah-marah tadi itu. Pak, ada amal yang dicintai oleh Allah, dibenci oleh setan. Apa Mas? Sholat. Allah cinta, setan benci. Ada amalan dicintai oleh setan, dibenci oleh Allah. Memperkosa. Dicintai setan, dibenci Allah. Ada amalan dicintai Allah, dicintai oleh setan. Ayo modar kowe apa? Ayo. Apa Pak Resto? Amal dicintai Allah, dicintai setan. Nulung anak setan kecemplung sumur.
Allah seneng nulung kok. Amalan yang dibenci oleh Allah dibenci oleh setan. Memperkosa anaknya setan. Rajanya setan yang namanya iblis ini marah-marah. Ketika ditanya, wahai raja iblis, apa yang membuat anda marah? Jawabannya tadi apa? I'lamu anna hadal yaumu idul fitri. Ketahuilah wahai bala tentara setan, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada kesuciannya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemaksiatan dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Mereka mendapatkan amnesti dan pengampunan dari Allah. Berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Mubadir, sungguh terlalu. Itu raja setan apa raja dangdut? Sungguh terlalu. Akhirnya nyuwun sewu, setan ini sami tangklet kepada raja iblis. Wahai raja iblis, kalau memang demikian, apa yang harus kami lakukan? Dijawab oleh Waristo. Raja iblis, kok Waristo? Sana itu ribut gara-gara payung ini loh. Bu, payungmu yuk. Payungmu itu loh. Payungnya dilempet udah nggak hujan. Dilempet payungnya. Lah kemayune ya Allah. Malah dijawab yodokno dewek. Wis tua kemayu. Bila demikian wahai raja iblis, apa yang harus kami lakukan? Dijawab oleh raja iblis, wahai bala tentara setan, hari ini kamu sibukkan manusia dengan kesenangan. Jadikan mereka kembali melupakan Allah. Sibukkan mereka dengan kesenangan. Sibukkan mereka dengan makanan. Sibukkan mereka dengan minuman. Sehingga kembali mereka jauh dari Allah. Dan ternyata terbukti, Pak. Begitu lebaran, kita bersenang-senang, euforia. Pakaiannya baru-baru. Bahkan banyak anak-anak muda pakai baju baru, lupa emblemnya belum dicopot. Silaturahmi, kalau di Tegal namanya apa? Kalau di Jogja namanya ujung. Kalau di sini namanya apa? Ke rumah-rumah itu namanya apa, Pak? Apa? Nyadran. Arane nyadran, wong mati bulan Sakban itu arane nyadran. Di sini namanya nyadran. Kalau di Jawa Timur namanya ujung. Kalau di Lampung namanya ngelencer. Itu intinya silaturahmi. Kamu gak usah malu, Gus. Saya nggak punya makanan di rumah. Saya nggak mau kalau rumah saya dikunjungi. Justru kalau kamu nggak punya makanan, kesempatan kamu untuk berkunjung, bawa kresek yang besar. Begitu kita lebaran, Pak, seneng-seneng pakaiannya anyar, makanan serba ada, betul? Wes kabeh disuguhi, ono kuping gajah, marning, rengginang, tai kucing. Ada makanan tai kucing di Surabaya, namanya tai kucing. Bahkan di Bojong banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya kongguan biskuit dibuka isinya marning. Apa? Peyek. Mari Pak Waristo. Kongguan biskuit dibuka peyek. Minum sirup, minuman sebanyak-banyaknya. Minum sirup sak botole. Mangan kupat sak bungkusi. Begitu kita bersuka cita, mulai terdengar adzan dari Masjid Baitul Amal salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidnya sepi. Betul? Sudah nggak ada yang datang ke masjid. Baru minum sirup denger adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya wong dukuh tengah Bojong? Adzan maning.
baru masuk lebaran kita sudah kembali jauh dari Allah. Nggih napa mboten? Berarti kita menang apa kalah sama iblis? Kalah. Padahal bulan Syawal itu artinya, Syawal itu dari fi'il madhi syala yang berarti irtifa'a. Apa itu irtifa'? Up, naik. Kudune bodone ku amale tambah kata, amale munggah. Soalnya Ramadan niku bulan latihan, Syawal itu pertandingan. Yang namanya orang latihan kalau tanding harus menang. Latihan terus tapi kalah terus tim nasional Indonesia. Bahkan ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Bu, wes ngene, men tambah semangat. Sadurunge kula teruske, men amale ora saya mudhun. Nggo selawatan gitu. Mau? Minta lagu apa? Terserah. Siapa sih ngomong terserah? Ora tegel nyonge. Awake teles, yang pakai teles. Minta lagu apa? Banser nih top ini. Masa banser cewek kok begini? Kamu nutupi apa? Kamu malu dilihat Waristo ya? Iya. Waristo sing lemu, ya Allah. Arane Pasihatun. Sawah weteng kabeh ya. Pasihatun sudah menikah apa belum? Belum? Oh sudah? Masya Allah. Pasti dingin-dingin suaminya seneng. Pulang langsung teriak, dingin-dingin empuk. Bojone sing ndi Pasihatun? Oh ning omah. Sing wadon banser. Oh Kasat Koryon, oh bojone Kasat Koryon. Panas kan mau begini terus. Jaga apa? Yuk kita selawatan yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Dijawab sing banter ya. Bapak NU Ibu Mus Iman Pasihatun sing banter ya. Bojone Kasat Korina Musliman. Santai aja, kamu jangan insecure dengan kamu gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Iya. Kamu tahu alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Kalau Pasihatun dibully, dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan hati. Iya. Cuaks. Oh, Pasihatun minta disawer. Nah, nanti tak sawer Pasihatun. Kain kafan. Ayo. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan pada gawa. Rahmat goblok. Berkat baik. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan pada gawa. Ngayal temen. Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing banter bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah
sampai pernah musuhan dengan ormas apapun, termasuk Muhammadiyah, itu sahabat kita. Maka Gus Miftah punya syair. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyate berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyate berkah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya kita tidak terus-terusan diprovokasi oleh setan, kita harus ingat, supaya kita tidak mau kalah sama setan. Hidup di dunia itu tindak panjang. Maka apa pesannya Mbah Hamid Kajoran Magelang? Ini waliullah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo, mung sedelo. Bodho asor apes ina, awan bengi dosulaya. Bodho asor apes ina, awan bengi dosulaya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau rahmat tak syair ya. Duga tengah ngundang Gus Miftah, Lurah Waresta lumayan gagah, lumayan gagah. Sombong, sombong. Anak gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Bardunggake dimblek ya. Hah? Kiyaine keprimen yo gede keprimen. Kiyaine keprimen. Karena aku jadi malu. Karena aku diliatin sama fasihatun. Oh, syair untuk Pak Kiai, ya tak buatin. Apa ya? Dolan ning sawah, adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Oh, sing cah nom-nom. Oke. Ini yang belum nikah siapa? Humairo. Dan nikah belum kamu? Sudah, kelihatan perutnya besar. Erlina nikah belum? Sudah. Siapa lagi tuh? Eliatul. Eliatul Kiai Haji. Kaha. Ini siapa lagi nih? Istihanah. Si Jufri lirak-lirik si Jufri. Matane. Ini banser yang jomblo siapa? Itu jenengok Tenyol. Tenyol, punya istri Tenyol? Udah punya istri? Wah, rupa kayak yang ini payu ya. Jenenge Sonyol kok keprimen. Jenenge lucu-lucu ya. Ini siapa sing cilik? Siapa itu? Hamdatun. Muhammad Hamdatun. Cewek Muhammad. Sing nom-nom. Yang belum nikah ngacung. Kayak sing tua ngacung apa? Oh, janda. Masya Allah. Hati-hati laki-laki, jangan atas nama menolong janda menjadikan istrimu janda.
banyak terjadi di sana. Kalau di sini insya Allah ya daya kamu itu pelakunya. Ipet-ipet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi, diseret sapi. Amit-amit bocah bojong saiki durung ijab wis wani ngeloni. Iya. Siapa sing ngajari? Waristo iki. Pak Waristo bisik-bisik sama sampingnya. Kiai ini bajingan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya Pak Waristo ini jabatan keberapa Pak Waristo? Oh pertama. Pokoknya Pak Waristo mau ngaji, ngetoke rai. Ya besok rasa nyalon warganya si jalon. Ayo Waristo nyalon maning. Lurah Maros. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ngaji maning. Sekarang caranya bagaimana supaya tipu daya setan yang jelas-jelas disampaikan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin, tidak terus-terusan membelenggu kita sehingga kembali normal circle-nya, kembali normal semangatnya. Kita diingatkan oleh Allah bahwa tujuan orang berpuasa itu la'allakum tatakun, menjadi orang bertakwa. Pertanyaannya adalah apa ciri-ciri orang bertakwa? Kita lihat dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang takwa itu ciri-cirinya loman. Apa Bu? Loman, dermawan, ahli sedekah. Kalau punya uang nyah nyoh, cal cul, col gitu keprimen ya, cal cul, sal sel, sat set, apa maning? Apa? Giot-giot. Apa Waris? Giot-giot. Apa yuk giot-giot yuk? Sok cerat alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa itu dia menafkahkan hartanya baik di kala sempit maupun di kala luang. Bu, apakah hari ini Anda masih punya THR? Turan hari raya masih punya Bu? Habis. Tinggi apa? Hati-hati, kalau habis lebaran biasanya yang punya uang. Masuk masjid namanya siapa? Patimura. Mohon maaf, pahlawan yang sering masuk masjid namanya Patimura. Kenapa? Gambar uang 1000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid siapa? Soekarno. Gambar 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Patimura membawa pedang, siap berangkat ke sawah. Soekarno pakai kopiah, pakai peci, siap masuk ke masjid.
Tapi lucunya orang Dukuh Tengah yang siap berangkat ke masjid dipaksa masuk pasar. Yang siap berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid, dibawa ke pengajian. Kayak mbok-mbok kayak sing jilbab ungu nganggo banduk. Sewu seselke ning kota. Lali duit sewu ki gambare Pati Murah nyekel pedang diseselke kotang. Set bacoki susumu. Saya mau tanya, hari ini banyak orang berurusan polisi gara-gara apa? Tidak mampu menahan amarahnya. Kemarin kayak di tol ada orang nyerobot, kemudian orangnya marah, mobilnya pakai plat polisi, turun dari kendaraan nodong pistol, ternyata dia bukan polisi, pakai plat palsu. Saya juga khawatir jangan-jangan kopinya ini palsu, makanya perlu saya buktikan apakah benar ini kopi. Ya. Dihadapkan mereka mawon mereka. Isinya apa ya? Duit, masal buayane duit. Wes rambutnya kayak mano emprit ya, Mbrin. Sombong amat, di sini apa? Duit. Malah kayak mendring ya. Saya boleh minum dulu, Bu? Mumpung masih panas. Kita cium, subhanallah, sangit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya fasihatun habis kan? Iya. Meledak. Langsung fasihatun jawab selebeu. Cuaks. Makanya kemarin Ramadan saya bilang, ada pertanyaan begini Kiai, lucu banget. Gus, boleh nggak bulan puasa siang-siang kita berkumur-kumur pakai kuah bakso? Kurang ajar tak? Saya jawab, hendaknya bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya, cuaks, meledak. Bahasanya bocah saiki jan, cuaks. Maka berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya, cuaks, selebeu. Cie pasti katun cie. Dia ngelirik aku. Ingat suamimu di rumah pasti hatun. Sorry ya pasti hatun. Kita berdua seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Selebel. Sekarang apalagi bahasa yang baru? Setelah cuak apa? Belum ada lagi. Cuak. Selebel lama. 50. Apa aku 50? Setahu saya dulu yang paling viral itu begitu sulit, lupakan silit kain. Wal kadiminal ghaid. Begitu banyak orang berperkara hari ini disebabkan karena tidak bisa menahan amarah. Contoh kayak Sambo itu. Kenapa di penjara? Karena tidak bisa menahan amarah. Cemburu kepada istrinya, anak buahnya ditembak. Berangkat dari tidak bisa menahan amarah. Maka dikatakan laisa sadidu bisur'ah fa inna masadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat itu bukan orang yang selalu menang di medan perang, tapi siapa? Orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat marah. Maka kita disarankan untuk ngempet marah. Pak Waristo mau marah ngempet, jos surga. Mau marah sama istrinya, biasanya ibu-ibu kalau marah banting apa? Banting piring. Kalau para suami saya sarankan kalau marah jangan banting piring. Kok banting istri keprimen? Makanya saya bener fasihatun lemu supaya apa? Nggak gampang dibanting. Malah sing banting menahan amarah itu orang yang paling kuat, bukan orang yang menang di medan perang, tapi menahan nafsunya. Umpamanya kayak Gus Miftah ngaji di lokalisasi, digodain sama mbak-mbak telembuk.
Gus Miftah. Oke. Loh, saya datang untuk ngaji padake tenyol. Tenyol langsung oke. Loh, kalau di lokalisasi itu nduk, wah, ngeri. Langsung ada cowok lewat nyanyi mereka. Germinggir, ojo nengah-nengah. Mampir-mampir bojoku rane ngomah. Waris to liwat. Oke. Tanjung Perak neng kampung Bojong, monggo pinarak kamar kula nembe kosong. Langsung tenyol mangkat karo nyanyi tol jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul dangan-dangan. Wal kadiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Saya itu Pak, kalau ketemu preman, ujian paling berat itu supaya tidak melayani tantangan preman. Itu berat Pak. Kan kalau preman ketemu saya itu kadang ngejak gelut, marah. Yang paling berat itu adalah tidak terbawa emosi. Makanya Anda lihat sekarang preman-preman besar di Indonesia rata-rata ikut Gus Miftah. Yang paling fenomenal siapa? Hercules. Punya anggota 1 juta orang. Jam berapapun saya panggil pasti datang. Saya suruh sowan Habib Lutfi, diangkat sebagai adik angkatnya Habib Lutfi. Saya kemarin difitnah soal Blangkon, menerima aliran dana korupsi. Saya konferensi pers ngajak Hercules, langsung pengacaranya sana minta maaf. Hercules bilang apa? Orang ini harus saya apakan Mbah? Hercules, yang hebat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Selesai. Melu sama saya. Padahal anggotanya berapa Bu? 1 juta orang. Matanya tinggal 1, karena mata yang kanan ditembak orang dari jarak 2 meter. Enggak mati Pak, cuman matanya pecah diganti kelereng. Tangannya tinggal 1, karena yang 1 dibaca orang putus. Hercules itu pernah 1 malam dibaca orang 28 kali, tapi darahnya enggak lebih dari 1 gelas. Saya tanya, Hercules, kok kamu enggak mati? Allah belum izinkan Bah. Preman bro, jajal waris toh aku. Yang paling berat itu Pak, kalau saya ditantang kelahi di tempat-tempat seperti itu, menahan amarah. Saya kemarin di Jakarta dikeroyok preman 20, saya nggak mundur. Tahu kenapa? Belakangnya sumur, kecemplung modar. Nak mati digebuk gelut preman kan gagah yo, mati kecemplung sumur. Wah, ora menarik ya. Diberitakan dari Jakarta, waris toh meninggal kecemplung sumur. Wah, nggak enak Pak. Tapi kalau Gus Miftah mati karena mempertahankan kehormatan diri, perang melawan preman. Gagah. Siapa premane? Tenyol. 2. Kok udah 3:30 ya? Enggak, belum capek? Masih mau lanjut? Kan aku yang capek. Bahasa sampai garing loh ini. Kaya semangat men ya wong kene ya. Mbok yo mulih-mulih kono tandur-tandur ngono lho. Iki lho fasikatur nganti garing kabeh lho iki. Biasa tandur ya ketinggal, tungake meletek-meletek. Wal kadiminal ghaid. Kemudian apa yang ketiga? Ini yang paling berat, nomor 3. Selanjutnya apa? Wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya memaafkan manusia. Ibu, saya mau tanya, kemarin 1 Syawal sudah maaf-maafan sama suaminya apa belum? Saya mau tanya, kemarin 1 Syawal sudah sungkem sama suaminya apa belum? Pertanyaan saya, kemarin kamu sungkeman apa salaman? Fasihatun pulang sholat id, suaminya dicari, Mas kosong-kosong ya. Itu namanya salaman, bukan sungkeman. Orang Jawa itu keren,
Kalau sungkeman itu sudah pasti ada musofahah salamannya, tapi kalau salaman belum tentu sungkeman. Mau tak kasih tahu caranya sungkeman? Caranya begini, suaminya didudukkan, delok apa ya? Sing delok rai ini masa gini kan aku malu. Caranya begini, ini arane apa? Kulot matane kulot. Rok mbahmu. Sungkeman tuh begini ya, ini orang Jawa tahu, biar tahu Pak Lurah. Suaminya didudukkan seperti ini, ibunya laku dodok. Laku dodok itu caranya bagaimana Bu? Begini loh, cara orang keraton itu. Begini, jalannya begini, begini. Mosok nang rewe bojone, hai mas, primen, begini. Suaminya duduk, Anda datang dengan laku dodok. Begitu nyampe, mohon maaf, yang mengucapkan ikrar sawalan istri kepada suami atau suami kepada istri? Istri yang matur kepada suami. Loh kok begitu Gus? Ayo sekarang hitung-hitungan, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Dene sadar apa? Sadar diri. Nah, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Iya. Istrinya matur, Bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi Bapak, mbok menawi kawula gadah kalepatan sak kelimah saking ucapan, sak langkah saking tindak tanduk kawula, banyu sak cawuk, lemah sak caruk, godhong sak suwek, kayu sak coklek. Kok kesuwen keprimen awakmu? Tak kasang-kasang. Bahasa Jawa halus itu ternyata ada tuntunan dalam Al-Quran, qaulum ma'rufun, bahasa yang bagus. Maka kalau istri saya sungkeman mas, setengah jam nangis, saya tanya sama istri saya, kenapa kamu nangis? Ingat dosa? Mboten. Lah ngapa? Sikil kula jenengan idak. Oh ya, matur sing apik. Bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak lemah saking ucapan, sak langkah saking tindak tanduk kawula, banyu sak cawuk, lemah sak caruk, godhong sak suwek, kayu sak coklek. Kawula nyun agungi samudra pangasami Bapak. Keren perempuan. Cium tangannya bolak-balik. Muah muah muah. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Kalau cara keraton Jogja yang dicium tidak hanya tangannya tapi dengkulnya, ngabekti. Tapi ingat, dengkulnya bukan atasnya. Kok ngeres keprimen ya? Suaminya jawab akadnya istri. Iya bune, aku wong lanang, oke salai. Awakmu sing gede pangapurane. Sing tua oke salai, sing nom gede pangapurane. Cah cilik oke sangune, jomblo kapan rabine. Wah. Ngono. Sing lanang ya kurang ngajar, bojone sungkem. Kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak lemah saking ngucapan, sak langkah saking tindak tanduk kawula, banyu sak cawuk, lemah sak caruk, godhong sak suwek, kayu sak coklek. Kula nyun agungi samudra pangasami Bapak. Sing lanang jawab, ya padha-padha. Seraniat belas. Opo ya padha-padha. Kalau saya berlakukan, anak istri harus sungkem sing apik, matur yang bagus. Ngono yu. Kemarin belum Gus, nanti pulang. Ayo jajal. Bojomu lenggah ke, Pak mang lenggah riyen Pak. Langsung bojomu batin, iki bojoku mulai pengajian karo Gus kok malah kesambet. Wal afina aninas. Terakhir nopo? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang baik. Jadi kalau Anda mau sedekah, menahan amarah, mampu memberikan maaf, insya Allah Anda semua terhitung sebagai orang baik. Amin Allahumma amin. Pak Lurah maafkan saya. Iya. Salaman Pak Lurah. Sah dosaku PN. Semoga Pak Lurah panjang umur. Wong sakmene mati lurah urip dhewe. Amin. Sudah jam 3:30. Saya harus berpindah lokasi. Iki lo jam 3:30, kurang 2 jam. Ndonga bareng-bareng. Iki nganti udan, nganti panas, dari basah sampai kering lagi. Mudah-mudahan semuanya mencuci dosa-dosa kita. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia dan masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.